ya. Nah itu lebih lebih oke gitu ya. Nah baru kita masuk ke penggunaan IHRM. Kenapa sih kita kenalin lagi ya? Nah tadi ada yang namanya update data mandiri, dan itu memang harus yang bersangkutan yang melakukan updating data. Kita masuk ke sini lagi. Ya, ini saya kecilin dulu. Oke, April 2022, monitoring data dan pelayanan kepegawaian, rekon data pegawai Kementerian PU. Ini khususnya di Bina Marga ya. Nanti mohon ini teman-teman yang ada di lokasi dipotret kondisi data saat ini dan setelahnya. Jadi kita nanti bisa lihat progres. Apa aja sih yang dibahas di sesi pertama ya, selain tadi pengenalan kenapa kita harus rekod, kenapa kita harus update data sendiri, gitu ya. Tadi bisa disebutkan banyak oleh Pak Rubio. Ini hanya tambahan dari sisi teknis datanya saja, sebenarnya gimana sih ya. HRM itu adalah Electronic Human Resource Management, sistem informasi pengelolaan kepegawaian secara elektronik Kementerian PUPR. Ini HRM ini sudah lama ada ya. Kalau kita lihat historisnya itu dari tahun 90 itu sudah ada cikal bakal HRM namanya SIMKA. Tapi SIMKA itu lebih kepada operator base. Jadi teman-teman tidak memiliki hak untuk melihat dan mengupdate. Hanya setor data aja gitu ya ke teman-teman operator. Terus berkembang sampai kita nyampe ke SIMKA yang sudah web base. Nah, tapi di SIMKA yang web base itu memang sudah by internet. Jadi kita bisa akses dari mana aja. Tapi tadi dia belum memfasilitasi hak pegawai gitu ya. Jadi masih operator base, belum ke end user basisnya basis pengguna belum. Jadi kita nggak bisa ngupdate, masih belum bisa update, dan itu masih sekedar proses inputting data. Ya kita belum bicara itu dimanfaatinnya buat apa sih, Nah sampai saat itu kita masih ngumpulin berkas tuh. Yang KP ngumpulin berkas KP, yang pensiun masih ngumpulin berkas pensiun, foto-foto segala macam gitu ya. Nah beranjak 2016 kita mulai bangun IHRM. Ya ini yang kita upgrade SIMKA yang lama masuk ke IHRM, sehingga masing-masing pegawai itu punya hak untuk kelola datanya sendiri. Ya untuk kelola datanya sendiri. Jadi tadi ya ketika ada perubahan, ketika ada perbaikan itu memang full control by usernya. Nah selain itu buat apa lagi? Nah tadi ya ini dia. Buat apa lagi selain tadi buat input data? Tadi kita berangkat ke baru masuk ke manajemen PNS. Manajemen PNS itu kan dari PP ya, PP manajemen PNS. Nah ini kita turunin lagi ke Permen PU ya, terkait dengan pengelolaan data kepegawaian berbasis komputer IHRM, Permen PUPR 22 tahun 2017. Sebagai pedoman bagi seluruh PNS dan pengelola ya dalam mengelola SDM melalui IHRM. Selain PNS ada juga NRP dan KI dan outsource. Jadi ada 4 lah ya, PNS, lalu ada NRP, ada KI dan ada outsource. Nah terkait dengan manajemen PNS sendiri itu tadi ada 14 manajemen PNS yang harus ada di IHRM, harus nih. Jadi IHRM itu pengembangannya arahnya ke sini, ke 14 step manajemen PNS ini, mulai dari penyusunan penetapan kebutuhan, ya, lalu kita ngadain pengadaan, lalu ada pangkat jabatan, pengembangan karirnya, proses mutasi, pola karir, promosi, mutasi, kinerja, penggajian, hargaan, disiplin, sampai nanti dia minta lagi sampai dengan proses pemberhentian. Nah ini semuanya harus terlingkup di di IHRM tadi. Gimana caranya kita bisa tahu jumlah kebutuhan kalau kita nggak bisa ngitung berapa pegawai kita? Gimana caranya kita bisa memproses pangkat jabatan kalau kita nggak tahu status saat itu apa, siapa yang naik pangkat, berapa yang naik pangkat, terus gimana kita monitoringnya? Ya, makanya kita di sini perlu terus mengupdate data. Pengembangan karir, si Norman nanti mau jadi apa? Ya, dengan status sekarang nanti cocoknya kemana? Si Norman pantas promosi apa enggak gitu ya? Mutasinya mau gimana? Ini sering kali kalau di kita terkait proses mutasi pindah ini ya. Ini sering ditanyakan. Ini saya udah selesai belum ya mutasinya ya? Terus di belakang saya juga masih banyak itu dokumen-dokumen pegawai masuk yang belum terinput gitu. Nah ini kita memang beberapa tuh masih semi
Kalau saya bilang